Agen Filantropi Indonesia, Agen Relawan Filantropi Indonesia. Bisa ini langsung daftar di s.id/RFI Batam. Oh, gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di hari ini yang sangat luar biasa, tentunya dalam lindungan Allah SWT. Ketemu lagi dengan saya Agus Supriyanto, dan kali ini di pagi hari ini ACT Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau menghadirkan salah satu tokoh kemanusiaan ya yang ada di Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. Siapa beliau? Nanti kita kenalan. Ya mungkin dari sisi video, karena ini adalah podcast one kamera atau satu kamera, jadi sudah ketahuan siapa sih tokohnya dan beliau sebagai apa sih aktivitasnya di Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. Tentunya kegiatan yang sudah dilakukan ini sangat banyak menginspirasi banyak orang. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya, pantengin terus podcast satu kamera Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. Oke, kita langsung kenalan saja. Dan tanpa berpanjang kalam ya, karena kita mainnya langsung langsung saja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Rensi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Iya, Mbak Rensi. Mungkin karena kita sering ngobrol ya, ngobrol terkait dengan sebelum nanti kita banyak bicara tentang apa sih yang dilakukan Mbak Rensi. Karena kalau saya lihat gini Mbak Rensi, ya nanti kenalannya ya. ACT itu kan banyak banget ya kegiatannya gitu ya, yang diekspos melalui kanal-kanal media sosial gitu ya. Tentunya kan pasti ada sosok yang menggawangi aktivitas bagaimana mengenalkan program aksi yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap, baik itu bencana alam, konflik kemanusiaan, baik di lokal, di Batam, di Kepulauan Riau gitu ya, di nasional maupun di global. Tentunya pasti ada yang menggawangin itu, ada yang mengawal gitu ya. Mbak Rensi boleh kenalan lebih lengkap ya, kegiatannya apa aja sih dan sudah berapa lama gabung di ACT ini? Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Selamat pagi sahabat Dermawan. Kita punya sahabat Dermawan nih Pak. Sahabat Dermawan nih. Jadi tanggal berapa nih Pak? Tanggal 26 Agustus 2021 hari Kamis ya, di pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu di bawah lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saya Rensi ya, baru kalau dibilang baru bergabung, saya sangat baru bergabung nih, baru menetas soalnya ya kan. Baru menetas itu saya join di Aksi Cepat Tanggap. Itu akhir Maret 2021 Pak ya. Akhir Maret ya? Ya, alhamdulillah diamanahkan sebagai marketing komunikasi Pak. Marketing komunikasi? Iya. Itu ngapain aja sih Pak, kan penasaran ya kan? Makanya tadi saya tanya ngapain aja sih? Karena kan infonya ACT itu udah di mana-mana gitu. Masya Allah ya kan. Bapak punya media sosial Pak? Punya dong. Media sosial. Udah follow Facebook ACT Pak? Nah, cek dulu nih. Cek habis dulu. Kita cek ya. Saya kayaknya udah follow semua. Oh, udah follow. Masya Allah kan. Ada media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Jadi yang belum follow nih sahabat Dermawan bisa langsung saja ya like fanpage kita di www.facebook.com/Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. Lengkap ya, Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. Ya. Dan juga kalau di Instagram bisa di instagram.com/ACT_Kepri. ACT_Kepri. Nah, tidak hanya itu aja Pak, kita juga punya TikTok dong. TikTok dan Twitter tentunya sama ya. Untuk username-nya penggunanya @ACT_Kepri. ACT_Kepri. Jadi di media sosial itu kita juga menyampaikan ke publik ya, ke masyarakat bahwa oh ini loh yang kita laksanakan, ini loh yang kita lakukan di Aksi Cepat Tanggap. Baik itu amanah-amanah dari donatur yang kita donasi mereka itu yang kita distribusikan, yang kita implementasikan keluar ke penerima manfaat. Nah, kita sampaikan di situ. Ini loh ACT kita ngapain aja nih? Apalagi yang lagi sekarang ini operasi pangan gratis ya Pak ya? Operasi pangan gratis, operasi makan gratis. Nah, itu nih ACT ngapain aja nih siang ini? Nah, kita bakal update tuh di situ Pak. Nah, kita baru saja nih melaksanakan operasi makan gratis di mana. Jadi supaya ya masyarakat tahu nih. Jadi yang ingin bergabung untuk ikut-ikut programnya nggak bisa
langsung terjun nih bersama kita, Iya. bisa tuh langsung donasi ke kita kan Pak. Nah, Iya. nanti ACT dan MRI Kepulauan Riau yang akan Nah. mendistribusikannya ke masyarakat. Nah, tadi kan sebut MRI, mungkin banyak yang nggak tahu tuh MRI apa. Ya. MRI itu kepanjangan dari Masyarakat Relawan Indonesia. Oh, jadi itu wadah di mana berkumpulnya para relawan ya. Nah, relawan-relawan tangguh ya, Masya Allah. Oh, iya, Masya Allah. Jadi, Jadi siapapun bisa gabung. siapapun bisa gabung juga Nah, Pak. nanti kalau gimana caranya tuh? Ya, bisa langsung saja kalau mau join langsung datang nih ke kantor kita Ke bit.ly.rfi Batam bisa juga tuh. Oh, itu untuk agen filantropi Pak. Agen Nah, filantropi, kita Pak. ada juga Tapi namanya. sebenarnya satu link kan. Setelah itu kan bisa langsung diimigrasikan ke. Oh ya bisa Bisa. diatur dong Pak. Iya. Insya Allah. Nah, Iya. kalau yang mau jadi agen relawan filantropi nih, kita mau nggak bisa nih share, nggak bisa, maksudnya belum bisa berdonasi nih, tapi kita bisa aja orang berdonasi lewat mana? Itu tadi oke. lewat agen filantropi Indonesia, agen relawan filantropi Indonesia. Bisa ini langsung daftar di s.id/RFI Batam. Oh, Ya. gitu ya. Cara daftarnya ya. Daftar daftar. dulu nanti baru diverifikasi oleh admin cabang, Iya. baru nanti bisa aktivasi. Iya betul, jadi gratis tuh Pak, tinggal daftar aja. Oh, Tinggal daftar aja gratis ya? nanti setelah diverifikasi segala macam, nanti kita tinggal share nih program-program kemanusiaan yang ada di ACTP. Masya ACT nih, Masya Allah. Masya Allah, ya. Jadi jadi agen RFP aja kita bisa nih men-share ya kan? Iya, iya, Masya iya. Allah. Jadi kalau bahasanya gini, kadang kan orang saya pingin jadi relawannya ACD dong, tapi dia nggak punya waktu gitu ya. Atau gini, dia nggak punya tenaga gitu kan karena satu hal gitu, tapi di rumah mungkin dengan gadgetnya kali ya, Iya. dengan handphonenya gitu bisa tetap mengajak orang melakukan kebaikan. Dengan satu gadget aja nih kita bisa Iya. mengajak orang ya kan? Ya, iya. Untuk ini dengan kekuatan jari-jari kita itu tadi Jari-jari kita kita. jangan share yang negatif-negatif. Jadi kita juga share kebaikan terus gitu Mas. Iya, iya, Masya iya. Allah. Masya Allah ya, jadi kegiatan dari sisi marketing komunikasi ini selain juga mengoptimalkan media sosial, kan tentunya pasti ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya, sahabat dermawan ataupun teman-teman relawan, sahabat tangguh untuk bisa bergabung nih dengan ACT. Nah, untuk kalau misalnya mau bergabung, kita nggak punya waktu nih, kita mau donasi. Nah, kita punya platform nih Pak, namanya batam.indonesiadermawan.id. Bisa langsung kita buka aja nih ya Pak ya. Bisa buka dong. Jadi namanya praktek. batam.indonesiadermawan.id itu salah Iya. satu apa? Crowdfunding. Yes, betul sekali. Jadi kita bisa berdonasi lewat situ. Kita pilih programnya, kita mau sedekah, mau wakaf, mau zakat juga bisa gitu kan. Mau berkurban pun untuk tahun depan nih bisa juga Bisa langsung juga ya. dari sekarang. Betul. Iya. Berarti kan istilahnya update ya, kegiatannya Iya. sangat update. Betul sekali. Tentunya juga gini, berarti itu kan crowdfunding kan itu programnya. Kan mana tahu sahabat dermawan ataupun sahabat relawan tangguh juga dimanapun anda berada, saya ada nih tetangga saya gitu, ada nih yayasan dekat tempat tinggal saya, ada nih isu-isu terkait dengan kondisi masyarakat di sekitarnya yang perlu bantuan. Nah, apakah itu bisa difasilitasi nih di teman-teman Makom nih? Gimana tuh Mbak? Insya Allah bisa difasilitasi. Nah itu tadi bisa langsung aja hubungin adminnya Batam ya di 081266438743 atau mungkin di tim Nanti cek ACT yang lain. deskripsi di channel ini kita lampirkan. Ya jadi ke tim kita dulu ya Pak ya, di ACT yang misalnya lagi kesusahan atau mungkin lagi isoman, Iya. dia butuh beras apa segala macam, bisa langsung hubungin kita. Nanti insya Allah akan kita bantu tentunya Pak ya. Masya Allah luar biasa sekali Pak ya ACT-nya Pak. Oh luar biasa. Ya, Oh, tentunya ya gimana? Tampilannya kayak gimana? Ngomong-ngomong tadi soal Batam Indonesia Bisa Dermawan. berlanjut, Oke, kita apa nih yang terupdate Kita- yang di campaign oleh Batam ya Pak ya. Batam khususnya aksi cepat tanggap kembali. Dari Batam sendiri nih tampilannya ntar bisa buka sendiri ya di Iya. HP atau di gadgetnya masing-masing. Nah, Mhm. ini ada kuatkan para penggali makam nih. Iya, iya. Jadi kita bisa membantu saudara-saudara kita hanya lewat platform ini saja ya. Kita bisa ini langsung Iya. kita buka aja nih. Kita mau sedekah berapa, mulai dari 5.000, 10.000, berapapun nominalnya kita bisa sedekah tentunya Iya, kan. iya. Nah, Insya Allah. Nanti linknya ya teman-teman, linknya ada di bawah ini ya, link untuk link Batam Batam Indonesia Dermawan.id. Nanti teman-teman bisa
dari pencarian Google ya. Oke. Ya, langsung aja pilih nih sedekah sekarang. Sedekah sekarang kita pilih nih mau nominal berapapun kita bisa sedekah ya kan. Oke. Lalu kita lengkapi data diri kita di sini. Nah, pembayarannya mana aja sih? Bisa lewat virtual account, bisa lewat transfer bank, bisa kartu kredit, ini macam-macam. Masya Allah. Jadi mau sedekah saja kita dimudahkan, tinggal pilih nih kita mau pembayarannya lewat mana gitu. Betul. Masya Allah. Dan kan kadang gini Mbak Nancy, saya mau sedekah tapi saya nggak banyak nih. Misalnya kan gitu ya, rata-rata mau dijemput ntar waktunya jauh gitu ya biasanya. Jadi kadang orang kan mungkin di bawah 100.000, kadang minta dijemput gitu ya donasinya. Teman-teman bisa melalui kanal ini ya Mbak Nancy ya. Jadi mungkin minimal berapa? 10.000 ya? Bisa ya? Minimal 5.000 pun bisa Pak. 5.000 bisa juga? Nah, tuh 5.000 bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Apalagi kalau kita sudah punya habit sedekah harian. Sedekah di subuh itu luar biasa. Ada malaikat yang mendoakan. Betul sekali. Jadi kita tinggal pilih nih. Udah sedekah Pak hari ini? Ayo kita sedekah sekarang Pak. Langsung buka aja Pak batam.indonesia.id. Iya betul. Saya udah rutin tiap hari dipotong auto debit 2.000 rupiah. 2.000 rupiah. Buat XNP. Nah ini XNP ceritain lagi tuh. Ada hubungannya dengan Indonesia Dermawan. Iya. Jadi ada juga tadi untuk pilihan pembayaran donasinya ada XNP. Nah XNP itu bisa download di Play Store atau iOS. Udah ada belum ya Pak ya? Nanti di link juga, di link deskripsi, di linknya kita lampirkan untuk bagaimana mendownload XNP. Karena di XNP itu, Mbak sih, kalau nggak salah ya, fiturnya itu bisa kita setting sedekah harian dipotong 2.000 rupiah dari saldo yang kita punya. Oh, berarti udah otomatis ya Pak? Luar biasa. Otomatis. Nanti bisa di review XNP-nya. Indonesia Dermawannya juga sama, Batam Indonesia Dermawan di review programnya apa. Dan teman-teman mungkin ada juga barangkali yang influencer gitu ya, atau selebgram yang di Batam gitu ya, atau YouTubers yang ada di Batam. Ayo dong campaign kemanusiaan. Jadi kanal media-medianya juga bisa dioptimalkan. Bisa jadi sekali. Kalau bahasa kita tuh influencer atau philanthropy mover. Keren banget. Ya, bisa join tuh. Bisa nanti hubungi Mbak Rensi ya. Ya bisa banget Pak Insya Allah. Mbak Rensi ini salah satu ibunya selebgram gitu. Maksudnya untuk di program filantropi ya. Mungkin kalau selebgram yang lain kan punya ibu masing-masing. Nah ini ibunya selebgram atau influencer yang ingin menjadikan channelnya itu bisa mengajak kedermawanan masyarakat. Nah, jadinya kita bisa berkolaborasi ya, mau influencer, mau komunitas, kita bisa hubungin ACT tentunya. Kita mau gerak nih sama-sama, mau berdonasi, mau misalnya ke panti asuhan atau ke segala macam, bisa banget tentunya ke ACT ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Nah, oke, Mbak Resi kan nih makin langsung ya, maksudnya to the point langsung aktivitasnya, bagaimana mengoptimalkan media sosial. Tentunya kan pasti orang pengen tahu alasan Mbak Resi gabung di ACT itu apa gitu. Akhirnya nyampe ke ACT itu apa? Ceritanya seperti apa gitu? Kalau ditanya ya, saya itu dulu berdoa gitu. Saya tuh pengen kerja yang lingkungannya tepat gitu, mendekatkan diri kepada Allah lah gitu. Amin. Itu harapan semuanya tuh. Harapan semuanya kan. Dan alhamdulillah diamanahkan nih. Ada lowongan di ACT, saya apply, saya lamar dan alhamdulillah keterima. Jadi berarti kan amanah juga kan Pak dari Allah kepada saya. Dan diamanahkannya sebagai marketing komunikasi pula tuh kan. Marketing komunikasi pula. Emang Mbak Rensi punya pengalaman apa gitu akhirnya bisa diterima ya? Kan mana tahu orang, Mbak Rensi apa sih pengalamannya? Mana tahu nanti jadi yang lain, ternyata butuh sih ilmu ini gitu untuk masuk di ACT, terutama di marketing komunikasi gitu. Nah kalau untuk marketing komunikasi ya kita setidaknya menguasain itu tadi Pak. Dibilang menguasain, tapi kita belajar juga nih tentang itu digital marketing ya Pak ya. Tentang rilis media segala macam, tentang misalnya organisasi event, pasti kan nih para aktivis itu kan, pasti kan punya pengalaman organisasi, dulunya bikin event atau kajian apa segala macam, seperti itu sih Pak kurang lebih. Oke, sip, menarik gitu. Ya, hal yang lain ya kan, tentunya kalau sudah tahu, akhirnya masuk ACT. Dan apa yang membuat Mbak Rensi itu mungkin barangkali ada kisah-kisah apa yang akhirnya membuat Mbak Rensi itu semakin semangat itu berada di ACT gitu. Mungkin pada saat
membuat berita, kemudian menemukan kisah-kisah masyarakat Batam gitu yang sedang kesusahan, ya mungkin dari sisi ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, ataupun juga kondisi mungkin karena COVID, karena banyak yang orang yang meninggal karena kesusahan dapat oksigen. Tentunya kan pada waktu merilis berita itu kan ada energi yang Mbak Rensi bisa dapat gitu. Nah ini seperti apa nih Mbak Rensi? Kalau untuk berita sendiri ya Pak ya kan, ketika kita menulis berita itu menceritakannya, memang ada perasaan di mana oh ini loh saya sama tim itu ini loh yang kita harus selamatkan, ini kita harus selamatkan umat. Jadi ya kita harus untuk menyelamatkan umat lah gitu kan, yang membutuhkan tentunya, apalagi yang mohon maaf terdampak, apalagi pandemi seperti ini. Kita sekarang juga lagi PPKM kan. PPKM pun udah nggak tahu nih level berapa ya Pak, level 4 atau level 3? Level 3. Masya Allah. Jadi sebelum di ACT pun saya tuh ingat sekali ada teman berpesan sama saya kan, setiap pekannya, jadi kan apalagi tiap Jumat nih, keutamaan sedekah di hari Jumat itu mengingatkan saya untuk selalu bersedekah. Bahkan sepertinya bukan hanya tiap hari Jumat aja, bahkan tiap hari gitu ngingatin. Saya mikirnya ini orang tidak bosan ya ngingetin saya untuk bersedekah itu, sampai akhirnya ketika saya di sini diamanahkan untuk di sini kan, saya lah sekarang yang harus mengajak orang yang syiar itu tadi, kita harus bersedekah mau dalam keadaan apapun ya, mau sempit atau lapang, kita harus mengingat orang itu. Banyak loh orang yang membutuhkan di luar sana gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah, di sekitar kita aja gitu, banyak loh yang butuh pertolongan kita gitu. Jadi lewat ACT inilah teman-teman bisa nih, mungkin bingung kan mau nyalurinnya kemana, udah ke ACT aja, bisa ke siapapun lah yang teman-teman nih, sahabat dermawan yang punya kontak kami, silakan dihubungin. Mau dijemput donasinya silakan, mau lewat transfer bank silakan. Datang ke kantor pun juga bisa. Bisa, mau kita jemput pun juga bisa Pak. Ya kan, kita juga ada yang belum tahu alamat kantor ACT Batam. Kalau untuk alamat kantor ACT sendiri, kita di Komplek Hasanah Plaza, Blok RA nomor 17 Sukajadi Batam. Sukajadi Batam. Pasti kan di pusat kota. Gampang deh, aksesnya juga gampang. Ya, jadi ya sehari itu kita harus bersedekah, pokoknya intinya rutinkan gitu. Kalau nggak bisa setiap hari, coba sepekan sekali gitu kan, sepekan sekali. Nggak bisa juga sepekan sekali, coba sebulan sekali gitu. Berapa bulan sekali, harus ada gitu yang harta yang kita keluarkan gitu kan, sebelum harta itu diambil oleh Allah gitu kan, dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain tentunya kan. Naudzubillah kalau misalnya dengan cara Allah, bencana Allah. Nah itu dia tadi, musibah itu tadi kan berarti berarti kemarin kita harus berhusnuzon nih, berbaik sangka. Kemarin saya lupa sedekah gitu kan. Saya gini nih, saya bawa kendaraan nih kan Pak, bawa kendaraan, tiba-tiba mogok nih di jalan kan, mogok di jalan, macet, bukan macet, mogok di jalan kan. Tiba-tiba kendaraan saya mati. Ya udah, akhirnya saya saya bawa lah ke bengkel ya Pak ya. Baru berbaik sangka lah. Oh ya mungkin saya kurang sedekah. Ini berarti rezeki untuk sang montir bengkelnya gitu. Jadi ada keadaan di mana kita jangan, ya Allah, jangan apa ya, kita jadinya berburuk sangka gitu. Bahwasannya itu harta kita tadi loh. Kita kurang sedekah, nah itu tadi dengan cara yang lain gitu. Jadi kita tetap harus berbaik sangka. Berbaik sangka terhadap apa yang Allah takdirkan. Iya betul sekali Pak. Itu yang penting ya. Nah tentunya gini Mbak Rensi, kan banyak orang yang pingin gimana sih cara kan gini, Markom ini kan marketing komunikasi, tentunya kan ilmunya kan sangat luar biasa ya di bidang digital, kemudian rilis berita, pemberitaan. Nah ini kan bisa ya datang ke sekolah-sekolah itu, kemudian ke kampus-kampus ataupun ke masjid taklim, ke perusahaan-perusahaan untuk Mbak Resi sharing ke mereka. Ada jadwal begitu juga Mbak Resi, atau mau dijadwalkan gitu? Insya Allah kalau memang ada yang mau yang ingin bekerja sama silakan ya kan. Insya Allah nanti kedepannya juga kita juga aja nih teman-teman saya yang lain mau tentang sharing kemanusiaan, tentunya kita sharing di media sosial kita itu, atau mungkin via Zoom nanti kita insya Allah nanti akan kita adakan. Mungkin karena PPM ya, atau karena masa COVID. Pandemi ya. Tapi sebenarnya kalau dengan kondisi sekarang PPM 3 ini sudah mulai longgar ya, sudah bisa kita sapa lagi ke sekolah-sekolah gitu ya, terutama
yang mereka punya jiwa sosial ya, karena rata-rata sekolah itu kan potensi besar ya, putra putri bangsa ya, mereka ingin, pastinya saya yakin ingin sekali mereka berkontribusi untuk dunia kemanusiaan. Dan juga kita harus patuhi protokol kesehatan tentunya, tetap pakai masker, jaga jarak, ya kan, tetap dengan seperti itu. Ya betul. Dan insya Allah teman-teman semuanya, ini karena ini jarak kita agak jauh ya, 1 meter lebih. Jadi insya Allah. Satu kamera aksi cepat tanggap ini menjadi salah satu program yang kita akan terus eksplorasi dan kita kolaborasikan. Bagi teman-teman semuanya yang barangkali yang berhasil ke depannya, selain berhasil nanti boleh teman-teman datang ke kantor ACT. Saya mau ikut dong satu kamera bersama aksi cepat tanggap ke Pulau Riau, sharing tentang sekolahnya, ya, tentang komunitasnya, tentang kegiatan-kegiatan yang lain, terutama misalnya kerelawanan, bagaimana kegiatan rescue-nya dan seterusnya. Baik, Mbak Rensi, ini nggak terasa kita tuh ngobrol gitu ya. Ini udah berapa lama coba kita nggak terasa ya? Iya. Mungkin apa yang pesan barangkali ya, pesan sambil kita menyampaikan apa yang pesan yang bisa Mbak Resi sampaikan nih, khususnya sobat dermawan, sobat relawan, sobat komunitas ataupun juga wartawan kan? Oh iya, tadi belum sempat saya tanya ya. Berarti ada dong komunikasi dengan wartawan yang lain dong? Tentunya ada dong Pak. Ya, pemberitaan kita kan pasti ini kita namanya, kalau di media itu ada namanya program dompet kemanusiaan ya Mbak. Dompet kemanusiaan yang dimana media-media ini bisa menjadi bagian dari kemanusiaan dari aksi cepat tanggap gitu. Jadi media-media ini menjadi kanal dompet kemanusiaan aksi cepat tanggap. Misalnya ada ini isu sosial ke yang ada di Batam misalnya kemarin tuh. Yang terbaru apa tuh update terkait dengan hidrosefalus. Kemudian tadi sampaikan Mbak Rensi adalah untuk para penggali kubur masa Covid. Kemudian untuk para UMKM yang terdampak. Kemarin yang terbaru itu kan program borong UMKM. Borong UMKM kemudian dibagikan kepada masyarakat. Itu keren banget, sampai nangis tuh. Banyak itu yang orang interest gitu, bagaimana ingin membantu ya. Karena memang salah satu penyelamat negara ini salah satunya adalah hadirnya para UMKM. Iya betul sekali. Karena mereka masih bisa bertahan dengan kondisi saat ini yang dimana orang udah mulai males keluar rumah gitu ya. Orang sudah semuanya berbasis online. Sekarang pesan makanan online, apapun serba online. Termasuk sekarang donasi bisa dilakukan. Makanya salah satu ACT kita terus berinovasi memberikan layanan kemudahan bagaimana cara donasi termudah hanya dari rumah, bisa 10.000 atau 5.000 rupiah dari rumah. Betul sekali. Nah itu kan Mbak Resi ya. Insya Allah nanti kita gali lagi Mbak Resi, silakan Mbak Resi, mungkin ada yang mau disampaikan statement buat sobat semuanya, apa yang bisa dimaksimalkan untuk program-program kemanusiaan. Nah kalau dari saya pribadi ya, mengingatkan diri saya sendiri dan tentunya mengingatkan banyak orang tuh ya sahabat dermawan, bersedekahlah di dalam keadaan apapun gitu, dalam keadaan sulit pun kita bersedekah gitu. Ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala tentunya seperti itu. Jadi jangan lupa bersedekahnya di ACT ya Pak ya. Pesan iklan. Boleh langsung kasih rekening nggak Pak? Boleh. Kalau ingat silakan sampaikan. Boleh. Ke Bank Syariah Indonesia di 7222369007, di Bank Muamalat di 411004440 atas nama Aksi Cepat Tanggap. Itu bank kita. Kalau mau konfirmasi informasi bisa di Kerlen kita di 081266438743 atau di 0778488369 seperti itu. Masya Allah, hafal ya Mbak Resi, terima kasih luar biasa. Ini salah satu menandakan loyalitas beliau terhadap kantor ACT. Kalau ditanya ACT pernah libur nggak sih Pak? Kalau dibilang libur gimana tuh Pak? Masya Allah. Ya, 24 jam. Namanya jiwa raga kita wakafkan untuk umat, Masya Allah. Ya semoga nih kalaupun kita belum bisa melayani, sekali lagi kalau ACT barangkali teman-teman ada kritik saran boleh nanti komentar di channel ini. Kemudian apa yang ingin disajikan lagi, mohon kritik dan sarannya. Kita sangat terbuka sekali untuk membangun kolaborasi kemanusiaan yang ada di Kota Batam khususnya dan di Kepulauan Riau, karena memang akses kita di Kepulauan Riau di 7 kota kabupaten kota.
Dan sekali lagi teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadiran teman-teman juga yang menyaksikan satu kamera aksi cepat tanggal Riau. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, pantengin terus, jangan lupa di like, subscribe, dan di share program ini. Dan insya Allah kita bisa makin banyak yang kita bisa bantu masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Kota Batam. Dan yang satu lagi adalah RFI. Salah satu RFI ini adalah salah satu kanal yang kita sajikan khusus bagi masyarakat Kota Batam. Siapapun boleh, mau dia ibu rumah tangga, karyawan swasta, karyawan asuransi, karyawan bank gitu ya, kemudian pengusaha, mahasiswa, apalagi nih marketer gitu ya, network marketing, ya, bisnis online. Teman-teman punya profesi apapun, seorang guru, dosen yang ingin gabung jadi RFI, boleh banget. Itu teman-teman bisa klik link di bawah ini di bit.ly di s.id/RFI Batam. Itu daftar nanti akan diverifikasi oleh tim admin. Kita akan lihat kelengkapan datanya. Setelah itu nanti teman-teman langsung resmi bergabung menjadi bagian dari aksi cepat tanggap Riau dan bisa mengajak keterbukaan masyarakat. Caranya gampang sekali. Gitu. Mbak Renzi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya juga hadir di satu kamera bersama aksi cepat tanggap Riau. Dan silahkan diminum. Air minum wakaf salah satu produk kita untuk mengedukasi masyarakat bagaimana juga wakaf menjadi instrumen filantropi tertinggi umat Islam juga untuk bisa kita optimalkan. Nanti kita akan gali, hari ini kita ACT, besok nanti global zakat, besok lagi global wakaf dan global kurban. Kita akan review satu-satu ya. Hari ini kita review ACT dan juga tim Markom, marketing komunikasi, Mbak Renzi. Terima kasih Mbak Renzi atas kehadirannya. Kita undur diri semuanya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Dari saya juga mohon maaf dan sekali lagi satu kamera aksi cepat tanggap Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.